Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan JavaScript ES8. JavaScript ES8 diperkenalkan pada bulan Juni tahun 2017. Ada beberapa fitur yang ditambahkan, diantaranya ada padding string, kemudian object value, object entry, dan async await. Padding string ini memperkenalkan fungsi yang namanya pad start dan pad end. Pad start kita gunakan untuk menambahkan karakter di bagian awal. Misalkan kita memiliki sebuah string 5, kemudian kita tambahkan pad start 4, artinya kita akan menambahkan 3 karakter di bagian depan dengan karakternya adalah 0. Jadi 4 ini adalah jumlah karakter yang akan didapatkan. Kemudian pad end ini adalah kebalikan dari pad start. Kalau pad start di bagian depan, pad end di bagian akhir. Secara ketentuan ini sama. Kemudian ada object value. Nah, object value ini bisa kita gunakan untuk mengembalikan sebuah array pada sebuah elemen. Jadi nanti objeknya ini kita bisa jadikan sebuah array. Nah, ketika sudah jadi array, kita bisa lakukan atau perlakukan selayaknya array. Kemudian ada object entry. Nah, object entry ini akan mengembalikan sebuah array yang berisi pasangan kunci properti yang dapat dienumerasi dari objek yang diberikan. Nah, kemudian async await. Nah, ini bagian yang cukup penting ya, karena dengan async await ketika kita berhubungan dengan promise akan jauh lebih mudah dibaca dan lebih mudah di-maintain. Karena di beberapa versi sebelumnya, ketika kita berhubungan dengan promise, kita bisa menggunakan callback ataupun menggunakan chaining. Nah, async await ini akan terlihat lebih mudah dipahami kodenya dan lebih mudah di-maintain. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba buat contoh projectnya. Sekarang teman-teman silahkan buka lagi terminalnya dan silahkan buat project foldernya. Saya menggunakan JavaScript ES8. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Node.js yang saya gunakan versi 20.14. Kita akan inisiasi dulu projectnya. Kita gunakan npm, kemudian kita akan init dan kita ambil defaultnya. Oke, kita akan membukanya dengan Neovim. Saya akan buka sidebarnya dan kita akan buat file baru. Saya akan buat index.js seperti ini. Nah, pertama kita akan buat padding start dan pad end ya, pad start dan pad end di JavaScript. Nah, misalkan saya memiliki sebuah variabel. Di sini teks yang isinya adalah sebuah string 5. Saya ingin menambahkan karakter kosong di bagian depan string 5 ini sebanyak 3. Maka saya tinggal tambahkan teks yang teksnya ini kita akan pad start karena kita membutuhkan 3 karakter di depan, berarti totalnya ada 4. Yang karakternya adalah 0 yang akan kita tambahkan ya di bagian depan. Setelah itu kita bisa console log tag-nya. Oke, kita akan coba run. Nah, kita bisa mendapatkan ya tambahan karakter di bagian depan. Kemudian kita juga bisa membuat tambahan karakter di bagian akhir. Kita tambahkan misalkan di sini teks 2. Ini isinya adalah string 4. Nah, kita akan tinggal tambahkan teks 2, kemudian teks 2 ini kita isi dengan teks 2. Nah, kita akan pad end. Kita tambahkan misalkan 4 karakter juga di bagian akhir dengan karakternya adalah 0. Kita akan console log teks 2-nya. Oke, kita run. Tuh, kita bisa mendapatkan karakter di bagian akhir sebuah string. Kemudian di S8 juga kita diperkenalkan yang namanya object entry. Nah, object entry bisa kita gunakan objek yang kita ubah menjadi sebuah array. Nah, kita misalkan memiliki sebuah
objek, saya buat sebuah person object seperti ini. Kita akan kasih di sini misalkan first name. Saya akan isi dengan pojok. Kemudian last name kita kasih kode. Kemudian saya akan kasih di sini age misalkan 17. Oke, ini objeknya. Nah, kita bisa langsung misalkan teks 3 kita tinggal objek. Nah, kemudian entry. Nah, kita tinggal masukkan di sini personnya. Nah, kita akan coba cetak teks 3. Kalau misalkan kita run, nah, dia berubah ya jadi sebuah kayak array gini. Jadi kalau misalkan sudah berupa array gini, kita bisa lakukan loop juga terhadap array-nya. Nah, misalkan kita coba ya, di sini saya memiliki sebuah objek fruit misalkan ini misalkan seperti ini ya, contoh aja ini. Nah, dari sini kita bisa, saya akan buat variabel untuk menampungnya. Defaultnya adalah teks kosong. Ini teksnya kita tambahkan 4 mungkin ya, karena teks saya sudah dipakai. Nah, kita bisa menggunakan perulangan. Kita gunakan for, misalkan saya akan buat let, kita ekstrak ke dalam read dan value. Nah, ini kita dapatkan dari objek entry feed-nya. Kemudian kita ambil di sini, masukkan ke dalam teks 4 dan teks 4-nya kita cetak. Nah, kita bisa ngambil dari sini objek entry. Kalau kita jalankan, tuh kita dapat ya, banana ada 4, apple. Kalau misalkan teman-teman ingin dia turun ke bawah, maka di sini tinggal ditambahkan aja /n seperti ini. Kita run file, tuh dia ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya objek value. Nah, objek value sebelumnya di ES 6 ke bawah, kita harus mengekstrak dulu objeknya untuk mendapatkan value-nya. Contohnya misalkan kita memiliki objek di sini konstanta PSN misalkan ya. Mungkin kita buat first name lagi di sini. Kemudian last name-nya kita kasih kode misalkan, kemudian saya akan kasih age misalkan 25. Ini objek kita. Nah, dari objek ini kita lakukan perulangan for. Saya buat konstanta key in PSN. Nah, ini kita bisa loop, kita akan cek jika PSN has on property seperti ini, maka kita bisa mendapatkan value-nya ya. Value-nya kita bisa ambil dari PSN key. Nah, ini misalkan kita ambil value-nya aja. Ini bisa kita dapatkan dari sini. Ya, kalau misalkan kita run file, tuh pojok kode 25 kita dapatkan. Ini terlalu panjang. Nah, kita bisa sederhanakan. Nah, caranya kita gunakan objek value. Jadi kita cukup misalkan kita buat variabel di sini teks 5 taruhlah gitu ya. Kita tinggal objek kita value. Nah, yang mau kita kasih value adalah PSN. Nah, di sini tinggal kita console log teks 5-nya. Oke, kita run. Tuh, kita mendapatkannya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal akses menggunakan indeks dari sebuah array. Indeks ke 0, ke 1, ke 2. Nah, ini sudah kita dapatkan value-nya.
Oke, itu terkait dengan objek value. Kemudian di S8 juga diperkenalkan terkait dengan async await. Kita buat file baru di sini. Misalkan saya buat async seperti ini. Nah, async await ini di ES5 sebelum ES6 ada yang namanya callback ya untuk menangani sebuah promise. Misalkan saya memiliki ada beberapa fungsi yang akan kita ambil datanya secara berurutan. Misalkan saya memiliki seperti ini, kita memiliki get user, kita memiliki parameter user ID dan sebuah callback. Nah, callbacknya ini kita akan proseskan lagi. Nah, setelah cetak kita akan proses. Nah, nanti callback ini kita masukkan ke dalam function selanjutnya. Jadi ini saling keterikatan ya. Nah, misalkan saya buat lagi get service. Get service ini juga sama, memiliki parameter user yang didapatkan dari user yang proses sebelumnya. Kita masukkan ke sini, kemudian kita ambil callback lagi. Nah, ini cara lama yang kalau misalkan dilihat ini susah di maintain ya. Nah, tapi inilah cara lama supaya teman-teman juga bisa mengetahui. Nah, di sini juga dimasukkan lagi ke function selanjutnya. Nah, untuk penggunaannya kita bisa menggunakan nest atau callback yang berulang ya. Nah, caranya kita bisa tambahkan di sini seperti ini. Kita panggil get usernya, kita isi dengan user, kemudian masukkan callbacknya dan seterusnya. Nah, ini akan jadi masalah kalau misalkan sudah memiliki banyak callback. Ada istilah yang namanya callback hell dan ini akan semakin susah untuk di-maintain, akan susah dibaca ya. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan, jalan sih jalan ya, tuh. Tapi terlalu rumit untuk di-maintain. Nah, di S6 diperkenalkan cara baru yang dinamakan chaining. Nah, kita coba buat yang di S6 ya. Kita buat lagi sebuah fungsi seperti ini. Ini mirip dengan yang tadi, cuman di sini parameternya hanya satu, tidak menggunakan callback. Nah, kita buat lagi yang selanjutnya. Sini saya buat service 2. Kemudian kita juga akan buat satu lagi ini untuk mendapatkan angka servisnya seperti ini. Jadi kita memiliki get user 2, parameternya hanya user ID aja, kemudian get service ini hanya user aja, dan get service cost ini hanya membutuhkan parameter service saja. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya chaining dan ini diperkenalkan di ES6. Nah, jadi chaining itu kita menggunakan then. Jadi setelah fungsi pertama dieksekusi, selanjutnya adalah fungsi get service 2 yang memiliki keterikatan dengan get user 2 dan seterusnya sampai terakhir kita cetak. Nah, ini chaining seperti ini. Kalau misalkan kita jalankan, tuh hasilnya sama ya. Kita bisa mendapatkan datanya. Tuh. Jadi ini ya lebih baik dibandingkan dengan menggunakan nested callback ya. Jadi callback yang berulang. Tapi ini juga masih kurang begitu bagus untuk project besar. Jadi maintainnya lebih sulit. Ada cara yang lebih mudah lagi yaitu dengan async await. Dan ini yang paling direkomendasikan saat ini. Yang diperkenalkan di ES8 ini. Nah, kita tinggal definisikan async dan await-nya seperti ini pada sebuah fungsi. Ini kalau misalkan kita jalankan, kita run, hasilnya sama. Tuh. Hasilnya yang kita dapatkan sama. Tetapi kalau misalkan kita baca, ini jauh lebih mudah. Pertama, kita dapatkan dulu usernya. Kemudian usernya kita masukkan ke function selanjutnya, kemudian kita proses lagi function selanjutnya dan seterusnya.
jauh lebih mudah dibaca dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang paling disarankan teman-teman ketika berhubungan dengan Promise maka gunakan yang ini. Oke, kurang lebih seperti itu beberapa item yang diperkenalkan di S8. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.